Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bab riba, bank dan asuransi. Jadi, dengan berkembangnya peradaban manusia banyak melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari menabung, meminjam uang, dan sampai kepada yang menggunakan jasa untuk mengirim uang dari berbagai kota dan negara. Pada dasarnya, pengertian mengenai riba, bank, dan asuransi sudah sangat familiar di mata masyarakat. Namun, sebagian mereka tidak mengetahui pasti kedudukannya dalam hukum Islam tersebut. Seperti halnya, riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bank menurut jumhur ulama merupakan perkara yang belum jelas kedudukannya, hukumnya dalam Islam, karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Dan ketentuan mengenai asuransi ini masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Karena memang ketentuan mengenai asuransi baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya. Oke, kita membahas satu persatu. Riba itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan ziyadah, yaitu tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Nah, dasar hukum riba sendiri, melakukan riba itu adalah haram menurut Al-Quran. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Jadi di dalam melakukan transaksi ini atau jual beli ini terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajarannya, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, selanjutnya macam-macam riba. Macam-macam riba ini ada 4, yaitu ada riba fadil, ada riba nasi'ah, ada riba qardi, dan riba yan. Yang pertama, riba fadil. Riba fadil adalah tukar-menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya, tukar-menukar emas dengan emas, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Selanjutnya, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Selanjutnya, riba qardi. Nah, riba qardi ini adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya, Andi meminjam uang kepada Arman sebesar 500.000. Kemudian, Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar 550.000. Itu riba qardi. Selanjutnya, riba yan. Pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dilarangnya riba. Nah, hikmah dilarangnya riba itu banyak, teman-teman. Ada yang pertama itu menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih, dan lain-lain. Banyak kan hikmah dilarangnya riba tersebut. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank yaitu, nah, tahu sendiri teman-teman, fungsi bank itu ada menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat ke publik, dan lain-lain, bisa dibaca sendiri. Yang kedua yaitu tujuan bank menolong manusia dalam banyak kesulitan.
turut di buku, dan meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang. Nah, dan selanjutnya jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu dilihat dari segi fungsinya, kepemilikannya, statusnya, dan bunganya. Bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bank dalam Islam. Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam, maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Kelompok yang mengharamkannya yaitu ada Abu Zahra Mesir, Abu A'la Al-Maududi Pakistan, dan Muhammad Abdullah Al-Arabi Kairo, bahwasanya hukum bank adalah haram. Dan ada kelompok yang tidak mengharamkannya yaitu Syekh Muhammad Shaltut dan Ahmad Hasan. Dan yang ketiga kelompok yang menganggap subhat gitu. Jadi bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukannya hukumnya dalam Islam, karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Nah, bab yang terakhir yaitu bab asuransi. Asuransi secara umum adalah jaminan, sedangkan menurut istilah ialah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pengertian asuransi menurut Islam dalam menerjemahkan istilah asuransi di dalam konteks asuransi Islam yaitu takaful. Istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Nah, perbedaan asuransi konvensional ini dan asuransi syariah itu ada asuransi konvensional yaitu ada akad muwaddah dan akad goror. Bisa dibaca pengertiannya. Dan yang asuransi syariah itu dibangun atas dasar ta'awun, kerjasama, tolong menolong, saling menjamin. Ta'awun itu kerjasama. Nah, yang kedua yaitu asuransi syariat tidak bersifat mu'awadah, tetapi tabarru atau mudharabah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat asuransi syariah. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Nah, itu manfaat asuransi syariah. Dan yang kedua, implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong. Yang ketiga, jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membaca sendiri. Oke, sudah. Yang terakhir yaitu mungkin hukum asuransi. Dalam Islam ada beberapa status hukum tentang asuransi tersebut. Haram menurut Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bakhil Al-Muti. Alasan yang mereka kemukan bisa dibaca, asuransi sama dengan judi, seperti itulah. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan mubah, yaitu Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqo, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdul Rahman Isa. Ada yang menganggap subhat juga karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut pada dasarnya. Oke, terima kasih. Semoga barokah. Jadi mungkin teman-teman bisa mempelajari sendiri. Apabila masih kurang paham, bisa menanyakan kepada Bapak. Dan selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan tugas yang ada di UKBM tersebut. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.